berbahagia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah penampilan tari sambut dari Sanggar Tari Bagja.
ikan dipancing dari atas jembatan. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Musrenbang Oku Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025 sampai dengan 2045. Kabupaten Ogan Komering Selatan, Senin 4 Maret 2024. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, mari kita awali acara kita dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'im. An hadza jam'an marhuma wa tabarrana min ba'dihi tabarrakan maksuma. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Kami angkat kedua tangan kehadiran-Mu, karena Engkaulah Zat yang mengabulkan segala. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena pada saat ini kami berikan kekuatan, berikanlah kami keapiatan, agar kami bisa menyerap ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh narasumber nantinya. Allahumma ya Allah ya Allah, jadikanlah acara ini acara yang bermanfaat, yang berorientasi pada kemajuan pembangunan di bumi Serasan Seandanan yang kami cintai ini. Allahumma Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para syuhada dan pahlawan, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Ogan Komering Hulu Selatan, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Ogan Komering Hulu Selatan, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Oku Selatan, Pak Heri Martadinata, Pak HMD, dan kami ucapkan juga selamat Pak, karena Pak Heri ini terpilih kembali, insya Allah terpilih kembali di pemilihan legislatif kemarin. Jadi kami ucapkan selamat Pak. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang dalam hal ini Pak Kapolres yang diwakilkan oleh Pak Hamdan, Wakapolres Pak Hardan, mohon maaf. Yang kami hormati juga di sini Pak Kajari yang diwakilkan oleh Pak Sarpendi, Kasupak Pembinaan NOU antara lain. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten, para staf ahli, kepala badan, kepala dinas,
dan kepala bagian dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Selatan yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Muara II dan Direktur PDAM Persebaya Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir. Yang kami ada perwakilan dari Lapas, ada juga dari KP2KP, ada dari Kemenak dan narasumber yang telah berkenan memenuhi permohonan kami untuk hadir dan memberikan arahan serta informasi terkait rencana pembangunan pemerintah pusat maupun daerah guna sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi, serta pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan musrembang ini dapat berkualitas dan menghasilkan kesepakatan bersama untuk pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, dalam laporan ini izinkan kami menyampaikan bahwa pelaksanaan hari ini memiliki dua agenda, yaitu musrembang RKPD tahun 2025 dan musrembang RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2025 sampai dengan 2045. Untuk tahapan musrembang RKPD tahun 2025 telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan nomor 050-497-Baberinda-2023 tentang pedoman tahun 2025, di mana salah satu poin dalam surat edaran tersebut yaitu paku indikatif serta rancangan awal rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2025. Berdasarkan proyeksi pagu indikatif ini, Baberinda telah berkoordinir seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan musrembang kecamatan guna menyerap aspirasi masyarakat, dan di sini sampai dengan sekarang telah terserap aspirasi sebanyak 790 usulan. Selain dari aspirasi masyarakat, juga telah dikoordinasikan terdapat 190 usulan pokok-pokok pikiran DPRD perangkat daerah yang bertempat di aula Baberinda rencananya, sehingga mampu mencapai kinerja Kabupaten Oku Selatan di tahun 2025, yaitu sebagai berikut: 4,94 poin, indeks Gini 0,237 poin, pertumbuhan ekonomi 5,67%, angka kemiskinan diharapkan dapat mencapai turun menjadi 8,51%, pendapatan per kapita 36.600.000 rupiah, tingkat pengangguran terbuka kita harapkan juga dapat mencapai target di tahun 2025, yaitu sebesar 2045 menjadi rancangan akhir RPJPD tahun 2025-2045 yang kemudian akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tertuang dalam rancangan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bahwa visi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama 20 tahun ke depan, yaitu Oku Selatan Hebat 2045, dengan misi mewujudkan pemerintahan yang harmonis. Dua, mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memberikan ruang gerak ekonomi berkembang bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dan ketiga, mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang aman dan tentram. Adapun sasaran utama dari visi Ogan Komering Ulu Selatan 2025 sampai dengan 2045 adalah satu, indeks pembangunan manusia, yaitu kita harapkan di tahun 2045 749.605 rupiah, dan ketentu ke 0,98 poin. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, perlu juga kami sampaikan bahwa penyelenggaraan musrembang ini diikuti kurang lebih 300
peserta dari berbagai institusi dan lembaga, baik dari daerah birokrasi, legislatif, lembaga sosial masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan tidak ketinggalan pula pemerintah daerah tetangga yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat meningkatkan kualitas perencanaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini. Semoga acara ini secara resmi sekaligus memberikan arahan pada pembukaan Musrembang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2024. Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pelaksanaan Musrembang ini. Dan apabila dalam penyelenggaraan Musrembang ini masih dijumpai hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, dari lubuk hati yang paling dalam, saya atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk daerah kerja kami, sedikit Jambi dan mayoritas Sumatera Selatan menjadi wilayah kerja dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8, termasuk Kabupaten Oku Selatan. Jadi salah satunya itu menunjukkan itu Danau Ranau, Pak. Danau Ranau itu sebagian besar masuk di Kabupaten Oku Selatan dan sekian persen juga Selatan dan Lampung Barat. Ini secara dasar skematik kami saja, Pak, untuk menggambarkan wilayah kerja kami. Lanjut, silakan Mas. Ini isu strategis di daerah maupun nanti kebutuhan air bagi masyarakat untuk keberfungsian dari kehidupan rumah tangga. Lanjut Mas, ini isu strategis utama. Nah ini adalah program kami, program strategis Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 2024 sampai 2029 terkait di Kabupaten Oku Selatan, termasuk landscaping dari wilayah dari Bendungan Tiga Diaji agar multi perpusan dari Bendungan Tiga Diaji memberikan manfaat yang sangat besar bagi Kabupaten Oku Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar. Kemudian kami akan melanjutkan menata kawasan Danau Ranau. Penataan kawasan danau ini nanti karena ini danau lintas provinsi dan berada di 2 kabupaten, kami membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, baik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Lampung Barat. Jadi memang kemarin saya sempat bulan Februari saya koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung karena Oku Selatan ini saya punya keterikatan yang cukup dekat dengan Kabupaten Oku Selatan karena saya mulai masuk di Kabupaten Oku Selatan ini 2013. Pada saat itu perencanaan Bendungan Tiga Diaji dan dilanjut lagi ke Bendungan Saka. Pada saat itu Pak Popo sendiri yang mengundang saya waktu itu berdiskusi panjang tentang Bendungan Tiga Diaji dan Bendungan Saka. Jadi saya sekarang ya sudah. Jadi akan kami review kembali pada saat bersamaan nanti di 2025 dan penetapan lokasi. Penetapan lokasi ini kami sangat-sangat membutuhkan bantuan dari Pemda. Pak Gub nanti biasanya melimpahkan ke Bupati dan pemerintah daerah. Kami membutuhkan dukungan penuh dari kabupaten sini untuk penetapan lokasinya dan proses sertifikasi untuk izin konstruksi. Jadi kami akan menyelesaikan ada 1 kali lagi sidang pleno untuk menuju sertifikasi izin desain. Kami berusaha 2024 ini kita mulai sidang sehingga kita sudah memegang izin 2025 untuk konstruksi. Ketika itu kami pegang, proses penlok akan kami lanjutkan Bapak. Ini jadi kami akan komunikasi kembali dengan Pemda. Rencana strategis kami di konstruksinya itu dimulai 2028. Mengingat untuk RC-nya tadi Pak ada 1 yang kami ulang. Karena estimate awalnya itu 2018. Kemudian rencana strategis kami adalah pembangunan spam air baku. Mungkin slide-nya
Jalankan ya, Mas. Kita itu realisasi 49,38. Hari ini kemarin terhitung itu sudah sebenarnya 50% kami pelaksanaan konstruksinya. Sudah ada beberapa yang 97%, mulai dari terowongan PPN ya. Lanjut. Ini yang saya bilang tadi adalah bendungan Saka. RC-nya sudah kami siapkan, sertifikat Tenang, semoga kegiatan rencana kami di Oku Selatan itu seiring sejalan dengan keinginan dari pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Apabila ada yang menarik Pak untuk di indikator indeks pembangunan manusia. Sebenarnya untuk kabupaten itu tidak perlu HDI Pak ya, itu hanya untuk provinsi saja. Jadi development index tadi memang untuk diarahkan untuk provinsi saja Pak. Namun saya tadi rupanya kesehatan itu bagus juga Pak. Semoga bisa menular ke kabupaten lain. Ya, karena kita tahu ini HDI nasional itu terkait satu data Indonesia, tentunya akumulasi dari HDI-nya ke provinsi Pak. Ini Sumatera Selatan. Ini arahan PD Pak, tadi arahan PD, lalu ini arahan PD. Sumatera Selatan nanti setelah mendapat hasil validasi dari Kemendagri itu nanti kami konsultasi publikan Pak. Mungkin bareng juga seperti ini, Musrembang RKPD dan kemudian tema dan sasaran pembangunan wilayah dan sarana pelaksanaan dalam RPJM Teknokratik 2025-2029 yang disampaikan oleh Bappenas Pak 2 minggu yang lalu. Jadi di sini kita mengetahui bahwa memang salah satu permasalahan kewilayahan yang ada di rencana pembangunan sebelumnya, kontribusi antara barat dan timur sangat ketimpangannya sangat besar, 10% dari kawasan timur Indonesia. Dan hal inilah yang menjadi beberapa pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, bagaimana Sumatera dan Jawa bisa menjadi area sebagai pendorong perekonomian dan menarik dari kawasan timur Indonesia untuk kontribusi yang lebih besar terhadap PDB nasional kita. Dari Sumatera sendiri kurang lebih 20% kontribusinya terhadap PDB, kemudian di Pulau Jawa sekitar 50%. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri Pak, dan mudah-mudahan semua masih bertahan ya. Karena itu penting. Jangan secara fisik saja, tapi tentu dengan segala hal yang menganggap kegiatan ini menarik. Nah, itu yang paling penting, terutama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Oku Selatan. Yang saya hormati dan kita semua banggakan Wakil Bupati Oku Selatan, Bapak Haji Solihin Wasir. Yang kami hormati juga rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Bapeda Provinsi dengan segala program pemerintah provinsi. Kemudian dari Balai Besar Ibu Devi Popolia. Maka orang harus Popolia. Itu yang paling penting dan perlu gotong royong, terutama dalam hal ini kewenangan Balai Besar pemerintah pusat yang ada kewenangan di Oku Selatan. Dan juga yang saya hormati Kepala BPS, seluruh fraksi ketika menyatukan pemikiran, ide serta gagasan untuk membangun Kabupaten Oku Selatan, dan tentu menyimak apa yang disampaikan laporan Kepala Bapeda. Pelaksanaan Musrembang tahun ini dilaksanakan bersamaan antara Musrembang RKPD tahun 2025 dan Musrembang RPJPD tahun 2025-2045. Tahun ini kita lakukan
Dan tentu momentum ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Oku Selatan bukan hanya di masa peninggalan kita, bagaimana 20 tahun ke depan arah pembangunan Oku Selatan ini akan berjalan. Nah, walaupun saya, Pak Wakil, Ketua DPR dan yang lain beserta mungkin Bapak Ibu semua belum tentu 20 tahun ini ke depan masih ada. Dalam artian masih ada beraktivitas. Mungkin semuanya hampir semua purna. Kecuali Pak Sekda baru umur 35 Sekda. Tapi yang lain Pak Lopede saya kira sudah purna dalam bekerja. Tapi kalau urusan yang ke atas saya tidak tahu. Rencana pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, termasuk kesempatan kerja yang luas, lapangan usaha yang mudah dalam hal segala akses, dan tentu memperbaiki pelayanan publik serta tentu bagaimana daya saing daerah ini semakin baik. Kepada seluruh stakeholder pembangunan, terutama jajaran pemerintah daerah, dan bekerja sama kepada seluruh pemangku kepentingan, berkoordinasi, berpartisipasi secara intensif, dan tentunya guna mempercepat langkah-langkah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Oku Selatan. Saya sampaikan di dalam kesempatan ini, saya kira kita patut bersyukur. Walaupun Oku Selatan ini berada di ujung Sumatera Selatan, secara geografis juga topologi daerahnya juga agak berbeda dengan Sumsel secara umum, berbukit. Kemudian juga tadi betul apa yang disampaikan Pak Brilian, hampir mungkin setengah wilayahnya itu kawasan konservasi hutan produksi. Artinya sungguh sangat berbeda. Di samping satu sisi ada keterbatasan, tentu banyak sekali potensi-potensi yang harus kita kembangkan untuk menunjang langkah-langkah 20 tahun yang akan kita rencanakan. Dan saya bersyukur sekali lagi yang saya sampaikan tadi di ujung antara 3 provinsi, tapi begitu banyak catatan-catatan di pusat, di Bappenas, di Kementerian Koordinator, kementerian terkait nama Oku Selatan ini. Salah satunya ada PSN kan, dan mungkin tidak semua daerah ada, dan mungkin walaupun ada seperti disampaikan Pak Didi tadi, belum tentu berjalan karena kondusivitas daerah apakah mampu memenuhi kriteria yang akan dilakukan PSN. Dan Oku Selatan sebagai pelajaran, walaupun memang persentase secara fisik itu baru 50% dari 3 jadi. Tapi dalam proses persiapan, administrasi dan yang lain-lain saya kira tidak ada masalah. Itu pelajaran yang berharga buat kita, tentu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai juga administrasi, pembebasan lahan, sampai kondusivitas daerah. Saya kira nggak ada konflik, nggak ada penolakan. Hanya saja mungkin karena pengaruh situasi global, ada pandemi, ada hal-hal yang lain, jadi agak mundur sedikit. Nah, tapi dengan segala optimisme 2024 selesai, badan bendungan, saya kira itu yang paling penting. Bagaimana selanjutnya, entah itu sarana pendukung maupun yang lain-lain dalam rangka memaksimalkan tujuan dari bendungan itu sendiri, itu akan lebih banyak benefitnya, manfaatnya bagi umum. Dan satu hal yang ingin saya titip, mumpung ada kementerian terkait di sini, ada Menko Perekonomian juga, pemerintah provinsi, saya yakin apapun kegiatan pusat ke depan Oku Selatan yang kondusif, dan tentu komunikasi yang baik itu sangat penting. Satu hal juga yang ingin kami sampaikan,
ada beberapa program usulan yang kami sampai hari ini tidak tahu seperti apa proses dan pencapaiannya. Karena saya sudah dengan jajaran berusaha semaksimal mungkin bagaimana konektivitas Oku Selatan ini semakin terbuka. Termasuk tadi saya bertanda-tangan yang MOU dengan beberapa pemerintah daerah, Waikanan, Oku Raya, Lampung Barat terkait dengan pelaksanaan bandara yang ada di Waikanan, itu Gatot Subroto, yang mungkin akan sangat membantu kalaupun itu bisa terwujud. Itu juga kami lakukan sudah bertahun-tahun dengan beberapa kepala daerah, dan kami siap dengan segala dukungan termasuk anggaran. Itu akan menjadi tolak ukur manakala potensi wisata ini ke depan semakin maju. Artinya Oku Muara II ke bandara itu cuma 1 jam. Itu gambaran. Kemudian juga tidak terbatas dengan itu. Ini mumpung ada Menko, ada Bapeda Provinsi, ada orang Kementerian PU, walaupun memang tidak beda dirjen ya. Ini SDA, kalau jalan itu beda marga ya. Kami di Oku Selatan ini sampai hari ini belum ada kewenangan pusat terkait bina marga. 1 meter persegi itu tidak ada. Artinya jalan nasional di Oku Selatan yang tidak masuk. Dan itu sangat penting karena menyangkut segala kebijakan. Kalau ada kewenangan pasti datang. Tapi kalau tidak ada ya tidak mungkin ada perencanaan. Nah ini kami juga minta bantu dengan Bapeda Provinsi, bagaimana ruas jalan paling tidak entah itu dari lintas tengah Martapura ke Lampung atau ke Bengkulu, atau dari Batu Raja begitu juga ke Muara II ke Lampung atau Bengkulu, itu statusnya bisa berubah fungsi menjadi jalan nasional. Sebab kalau berbicara status jalan yang meningkat kan pasti efek dan kriteria jalan juga meningkat. Itu berkaitan dengan tadi satu logistik, cost, dan tentu ya kalau keluar masuk Oku Selatan yang lebih cepat, orang juga akan tertarik. Baik saja itu sudah masuk di draft ya, alih fungsi satu jalan dari jalan provinsi ke jalan nasional. Nah, tapi SK secara perubahan status kami belum tahu seperti apa. Ini mungkin juga titip kepada Bapak Ibu, Pak Brilian titip. Karena yang lain sudah, hanya saja aksesnya yang belum terbuka. Dan mudah-mudahan kalau perhubungan udara juga dalam waktu dekat, kami beberapa kepala daerah terus berusaha. Nah selanjutnya ini saya poin juga sedikit ke Ibu Devi. Terima kasih. Perencanaan selanjutnya Oku Selatan masih ada, termasuk yang kami usulkan bagaimana air baku bisa memberikan pelayanan dari terbangunnya bendungan 3D Haji, air baku di Oku Selatan, dan itu besar manfaatnya, mulai dari sepanjang jalur 3D Haji, Buaya Sandang Haji, Muara II, bahkan bisa ke arah Buaya Sandang Haji, Buaya Rujung, dan yang lain, bahkan ke arah Simpang. Itu sangat bermanfaat. Jangan hanya penampungan air, manakala pada saat banjir bisa diatur, pada saat kemarau bisa dialirkan ke Oku Timur, Oki, bahkan Lampung. Kalau bisa dia mampir ke Oku Selatan, dan itu diharapkan oleh kami masyarakat Oku Selatan. Kemudian juga kami pun memohon, karena ke depan pasti kebutuhan energi ini akan meningkat. Apabila di lokal juga ada pembangkit yang memang sudah disiapkan secara teknis, struktur bendungan itu bisa beroperasional, saya kira kami juga percaya diri. Bukan hanya suplai dari kabupaten luar, tapi Oku Selatan bisa menyuplai energi ke tempat lain. Nah hal-hal tersebut akan kami dukung, termasuk tadi Pak Seka titip kepada PU kita dan PDAM terkait dengan risk-farm dari perencanaan. Itu penting karena mengakomodir apa yang Ibu Devi sampaikan, termasuk berkaitan dengan hasil
yang tentu menjadi rencana pemerintah daerah. Yang menarik tadi terakhir kita dengarkan suara aspirasi dari anak-anak semua. Terima kasih. Ini anak-anak SMA sudah ada pemikiran, bahkan sudah punya ide terkait apa yang ada di pemikiran mereka untuk masa-masa depan anak-anak di Oku Selatan. Yang pertama, Kabupaten Layak Anak. Nah, ini terus kita lakukan, di mana setiap area-area, terutama di wilayah ibu kota kabupaten, membangun tempat-tempat layak anak. Itu bisa nyaman untuk warganya tinggal dan beraktivitas, termasuk Kabupaten Layak Anak, itu kita lakukan. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan, saya kira ini hal yang wajib, mulai dari mekanisme anggaran kan sudah harus wajib persentasenya. Nah, tinggal bagaimana kita pemerintah daerah menitik beratkan wilayah-wilayah mana sarana prasarananya harus segera kita lakukan, baik pembangunan maupun perbaikan-perbaikan dalam rangka menunjang sisi akademik maupun non akademik yang disampaikan tadi. Segala aktivitas-aktivitas di sekolah unit ini, sekolah masing-masing itu menarik, sehingga anak-anak dalam rangka mengembangkan bakat maupun hal-hal yang lain juga terakomodir. Sarana bermain anak sebelum memasuki usia remaja, saya sampaikan tadi bagaimana ada swasta, ada vendor-vendor. Kalau saya dulu dengan Pak Firman ini sebelum Kepala Bapeda sudah keliling sebagai Kepala Dinas Kominfo, keliling di mana Pak? Kapan? Kemarin Jakarta lah kelilingnya. Enak kalau keliling Jakarta dari Pak Kaban. Dalam rangka bagaimana menggandeng, mengajak seluruh pihak bisa mengakomodir. Sebab kontur Oku Selatan ini geografis yang luar biasa, yang mungkin infrastruktur telekomunikasi itu harusnya bisa radius 10 kilo, tapi karena obstacle-nya banyak, mungkin cuma 2 kilo, 3 kilo. Butuh infrastruktur yang dibangun. Tapi berbicara infrastruktur telekomunikasi sekarang adanya bukan di pemerintah sendiri, ada di sektor swasta yang mungkin dalam hitungan bisnis ada yang visible, ada yang belum. Nah, itu yang menjadi perbincangan yang menarik. Bahkan saya tantang ke Kementerian Kominfo, kalau Pemda boleh nggak buat tower? Sebab masyarakat sekarang butuh itu, bukan masyarakat umum, tapi mulai dari dunia pendidikan dan semuanya. Jadi tidak bisa diabaikan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi suara daerah-daerah untuk dibawa oleh Pak Yus. Berterima kasih dari Kementerian hadir, dari Balai Besar hadir, Bapeda hadir. Bapak Ibu ini semua punya misi datang, mengambil, mencatat, dan tentu akan Bapak dan Ibu dibawa ke instansi masing-masing menjadi diskusi nantinya. Nah, dan diskusi itu tentu menjadi kebijakan oleh decision maker di masing-masing kementerian, sehingga kita tunggu tahun 2025, selanjutnya jangka panjang 2045, sehingga Oku Selatan ini betul-betul yang disampaikan Pak Firman, Pak Kaban tadi, Oku Selatan 2045 hebat. Kalau ada hal yang kurang berkenan dalam kesempatan ini, salam dengan pimpinan Bapak dan Ibu masing-masing. Mudah-mudahan Oku Selatan ini menjadi daerah khusus di dalam diskusi, perbincangan maupun rencana-rencana pemerintah provinsi, Menko Perekonomian maupun Kementerian PU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Musrembang RKPD tahun 2023 dan Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 dengan ini resmi kita mulai. Dua, satu. Pesawat pembangunan Kabupaten Oku Selatan resmi dimulai.
KPD Kabupaten Lombok Selatan tahun 2023 diawali dengan penandatanganan oleh tokoh wanita. Kami persilakan kepada mohon izin kami mengundang untuk naik atas panggung Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Selatan. Mohon maaf Bapak. Kabupaten Lombok Selatan. Baik, terima kasih Bapak.